kemudian Jae Kyun Kim dari Korea Selatan, dan seorang juri lainnya dari Australia, Kate Dudley. Saudara penonton, ronde pertama kita saksikan Ellie dengan celana merah, sepatu kuning, sementara Chang Tae-il celana putih dan sepatu putih. Jelas kita lihat komposisi kedua petinju, Ellie lebih pendek dibandingkan dengan Chang Tae-il. Kita saksikan, saudara penonton. Pertarungan kedua petinju ini, terutama bagi Ellie Pikal, merupakan satu babak penentuan bagi karir Ellie sebagai seorang petinju profesional, hidup atau mati. Kemenangan berarti masa depan yang terbuka bagi Ellie Pikal, sementara kekalahan akan menutup kemungkinan bagi kemajuan Ellie Pikal. Awal round pertama ini, kedua petinju masih berusaha menjajaki pertahanan dan kemampuan masing-masing lawannya. Ellie Pikal dengan gaya yang sudah kita kenal, mencoba mencuri dengan pukulan tadi dalam jarak yang rapat. Ellie mencoba mendesak, tapi dengan jitu kami lihat Chang Tae-il merangkul Ellie Pikal. Saudara, ronde pertama ini masih merupakan ronde orientasi bagi kedua petinju, di mana tadi kita lihat Chang berusaha menempel ketat Ellie kalau bertarung dari jarak pendek. Dari jarak pendek, Ellie sudah tentu tidak dapat memukulnya dengan telak. Ini memang kita lihat, saudara penonton, dari kemampuan jangkauan Ellie Pikal yang memang lebih pendek daripada Chang Tae-il, sehingga Ellie harus memaksakan pertarungan dalam jarak yang rapat, sementara jarak renggang dipertahankan oleh Chang Tae-il. Ellie mencoba mengcounter satu pukulan panjang yang dilancarkan oleh Chang Tae-il tadi. Satu strike kanan tadi dilancarkan oleh Chang Tae-il. Ellie dengan tenang masih mencoba mengantisipasi pukulan. Satu hook kiri tadi dari Ellie Pikal dapat dihindarkan dengan baik oleh Chang Tae-il. Saudara, yang terlihat pada ronde pertama tadi memang merupakan ronde orientasi. Di sini Chang tidak berusaha untuk memukul, tetapi dia memperlihatkan atau mencoba gaya menghindarnya bagaimana yang cocok. Ternyata taktik clinch rapat merupakan taktik yang dia pilih tadi. Kemudian dia akan berusaha renggang sekali mundur agar tidak terjangkau Pikal kalau dia berusaha untuk merenggang. Jadi mundur jauh sekali. Jadi dalam hal ini yang saya lihat adalah orientasi Chang untuk memantapkan gaya menghindar atau menangkisnya. Sebaliknya Pikal, kita lihat tadi mencoba untuk melepaskan pukulan-pukulan kirinya yang seperti kita tahu cukup keras untuk dapat membuat lawan KO. Saudara penonton, itulah gambaran pada ronde pertama. Sekarang kita nantikan pertandingan pada ronde yang kedua. Sementara Ellie Pikal sekarang masih belum berada di tengah-tengah ring. Chang sudah berada di sana. Kita nantikan sekarang. Ya, ronde yang kedua sekarang. Satu step kiri dari Ellie Pikal tadi mencoba memukul bagian kepala dari Chang Tae-il, dan Chang cepat menghindar. Cepat sekali gerakan Ellie Pikal dalam satu kesempatan yang sedikit, tapi dia mencoba memanfaatkan satu pukulan kiri yang terkenal ampuh itu. Chang mencoba dengan pukulan pelan lurus, tidak langsung ke arah bagian muka Ellie Pikal, hanya mencoba memancing pertahanan Ellie. Ya, saat ini kita saksikan Ellie mengamati gerak dari tangan kanan. Kedua petinju bermain dengan kidal.
rapat saudara penonton kita saksikan tadi. Ali Pikal mencoba memanfaatkan satu pukulan dan masuk satu pukulan kiri dari Ali Pikal saudara penonton. Saudara penonton, kita lihat sekarang Ali mencoba menghindar dari sergapan Chang Tae-il yang mencoba mendesak ke pinggir tali. Cepat menghindar Ali Pikal dan menjaga jarak. Satu kesempatan baik untuk melancarkan pukulan dilakukan oleh Ali meskipun tidak terarah. Memang satu kesempatan yang langka bagi Ali untuk bisa menjangkau dalam satu pertarungan jarak yang dia kendaki. Sementara dalam jarak renggang ini Chang mencoba melakukan pukulan-pukulan tapi tidak terarah dan luput lagi pukulan dari Ali Pikal. Mudah-mudahan saja upaya Ali Pikal untuk bertarung habis-habisan malam ini lawan petinju dari Korea Selatan Chang Tae-il ini akan terwujud sehingga gelar juara dunia kelas bantam junior IBF ini akan kembali ke Indonesia ke tangan petinju kebanggaan kita Ali Pikal. Bung Samsul, bagaimana kondisi kedua petinju pada ronde kedua ini? Sementara Chang Tae-il saya lihat masih menjaga jarak. Sekali dia melakukan pukul-pukulan pancingan, pukulan lurus. Namun Ali juga sekali-sekali mencoba mencuri kesempatan tadi. Iya, betul. Ya. Di sini kita lihat bahwa Chang mempelajari sudut-sudut yang terbaik untuk menghadapi Pikal. Karena Pikal adalah petinju aneh. Maksudnya dia mempunyai jurus aneh, sehingga susah untuk ditebak bagaimana cara terbaik untuk masuk. Jadi kita lihat tadi, beberapa kali Chang mencoba, ternyata terkena pukulan counter dari Pikal. Dan di sini terlihat pula bahwa Chang sangat hati-hati untuk masuk. Ini saya kira benar karena pertarungan akan berlangsung selama 15 ronde. Sehingga kalau pada awal pertama, ronde pertama kedua tadi, Ali ada 2 kali pada ronde kedua ini membuang pukulan yang tidak mengenai sasaran. Tentu akan berakibat besar bagi kemampuan tenaga dari Ali Pikal. Betul. Ya. Akan menjerat tenaga yang besar. Tapi saya lihat Pikal masih stabil pada ronde ketiga ini. Nah, saudara penonton, sekarang ronde yang ketiga kita saksikan. Sudah 2 ronde sebelumnya ia mempelajari gerak daripada Ali Pikal. Sekarang mencoba mendesakkan dengan pukulan-pukulan, sementara double covernya tetap rapat di atas kepalanya. Chang mencoba terus mendesak. Ali masih belum lagi mendapat kesempatan ruang pukul yang sempurna. Chang maju dengan tetap posisi pertahanan di atas bagian kepala, kedua tangannya mencoba melindungi kedua rahangnya dari kemungkinan sergapan Ali Pikal, dan gerakannya memang lincah saudara penonton. Cepat sekali gerakan Ali Pikal dan lebih cepat lagi Chang Tae-il dengan merundukkan bagian kepalanya. Kedua petinju memang memiliki keunggulan yang kita pujikan. Chang Tae-il dengan kecepatan dan kelincahan gerakan-gerakan tubuhnya dapat mengantisipasi gerakan Ali Pikal. Sementara Ali juga memiliki kecepatan yang luar biasa dari pukulan tangan kirinya, mencuri kesempatan apabila diperolehnya. Oh, satu long hook dari Ali Pikal tadi tidak terjangkau atau tidak mengenai sasaran, di luar jangkauan Ali Pikal dalam jarak renggang tadi. Oh, 2 pukulan beruntun dari Ali Pikal tidak mengenai sasaran. Karena bagus satu pukulan tadi dari Ali masuk. Satu hook kiri dari Chang Tae-il tadi tidak mengenai sasaran.
lebih besmarak lagi pertarungan pada ronde kedua ketiga ini, saudara penonton. Satu long hook kanan dari Ali Pikal tadi tidak mengenai sasaran. Memang di luar jangkauan daripada tangan Ali Pikal yang lebih pendek daripada Chang Tae Il. Dalam jarak yang rapat tadi, satu pukulan lurus dari Ali Pikal ke arah bagian muka daripada Chang Tae Il, namun jelas tidak terlalu keras. Sebentar sekarang Chang mencoba mendesak dan berakhirlah ronde yang ketiga. Saudara, kita lihat tadi Pikal beberapa kali sempat menerapkan pukulan counternya ke tubuh Chang. Tetapi di sini pula yang jelas sekali kita lihat, Chang setelah memukul, dia langsung rapat dan menyimpan kepalanya terkadang di bawah ketiak dari Pikal atau sejajar dengan rahang Pikal, sehingga Pikal susah untuk memukul. Dan memang Chang sudah mengetahui kemampuan utama dari Pikal, yaitu tangan kirinya. Iya. Pada ronde ketiga tadi kita lihat memang Pikal lebih banyak mengumpul angka, tetapi selisih itu tidak begitu besar, sehingga saya kira belum begitu berpengaruh. Saya kira juga demikian Bung Samsul, meskipun juga Eli misalnya memenangkan pada ronde ketiga ini dengan angka, tapi jelas Eli juga banyak kehilangan tenaganya pada ronde ketiga ini. Beberapa pukulan Eli tadi hanya menerpa angin, beberapa pukulannya dapat dihindarkan oleh Chang Tae Il. Betul, dan kalau kita analisa persiapan Eli yang banyak terbengkalai, mungkin itu akan menjadi bumerang buat Eli. Kita harapkan semoga hal itu tidak terjadi. Saudara penonton, sekarang ronde keempat kita saksikan pertarungan antara Ali Pikal melawan juara dunia kelas bantam junior IBF Chang Tae Il. Masih berhati-hati juga kita lihat Ali Pikal. Dalam jarak yang rapat tadi kesempatan emas dicoba dimanfaatkan oleh Pikal. Namun kita lihat tadi Chang Tae Il dengan cepat menghindar. Dua pukulan beruntun dari Chang Tae Il masih coba dihindarkan oleh Pikal, dan yang terakhir tadi mengenai bagian muka Pikal dan tidak terlalu keras. Sementara Ali mencoba mengkantar dengan pukulan beruntun, tapi cepat satu posisi yang baik dilakukan oleh Chang Tae Il sehingga mentahlah serangan daripada Ali Pikal. Dua pukulan beruntun dari Ali Pikal tidak mengenai sasaran, dan memang posisi kepala Chang Tae Il dimasukkan ke bagian kepala Ali Pikal sehingga menyusahkan bagi Ali Pikal untuk melakukan pukulan. Pukulan keras dari Ali Pikal tadi mengenai Chang Tae Il. Kita saksikan saudara penonton. Dengan cepat James Reilly, wasit yang memimpin pertarungan ini, menyusahkan kedua petinju. Apakah pukulan Eli tadi berpengaruh besar bagi Chang Tae Il? Kita harapkan demikian saudara penonton. Tapi kita lihat senyuman yang keluar dari wajah Chang Tae Il. Kemungkinan pukulan dari Ali Pikal tadi tidak berpengaruh besar. Ali menghindar, mencoba memberikan pukulan beruntun, dan satu taktik yang jitu dilakukan oleh Chang Tae Il, merapatkan bagian kepalanya ke bagian kepala Ali Pikal sehingga mementahkan serangan daripada Ali Pikal. Dan pertama kami lihat bahwa Ali Pikal bertarung dengan tenang, mencoba mengawasi gerakan pada Chang Tae Il. Eli terus bergerak dan pada kesempatan tertentu mencoba mencuri kesempatan pukulan, dan ronde keempat berakhir. Bung Samsul. Saudara, Ali Pikal pada detik terakhir tadi sempat melepaskan pukulan counter, tetapi tidak begitu keras, dan memang apa yang kita lihat dari ronde keempat, Pikal mempunyai naluri yang lebih tinggi, maksud saya membuat
Chang sangat berhati-hati. Memang tadi pada menit pertama, Chang dapat membalaskan pukulan 1-2 yang tepat dan mengena dengan telak. Tetapi itu juga dapat diimbangi oleh Pikal pada menit kedua dan ketiga tadi dengan dalam pertarungan jarak pendek melepaskan pukulan hook kiri dan kanan. Dan memang sayang sekali pukulan Pikal banyak terarah ke kepala. Kalau Pikal seandainya mengarahkan ke perut, itu akan lebih besar peluangnya untuk mengena. Karena memang kepala dari Chang senantiasa disembunyikannya sejajar dengan rahang dari Pikal. Saudara penonton, telah gambaran pada ronde yang keempat. Sekarang ronde kelima kita saksikan. Chang Tae-il masih seperti pada posisi semula, tapi kali ini tidak seagresif pada ronde ketiga keempat. Dan dalam jarak yang rapat ini kita saksikan, tentu saja bukan satu pertarungan yang baik, dan wasit James Reilly memisahkan cepat kedua petinju ini. Kiranya pada ronde kelima ini Chang Tae-il sudah terpancing emosinya untuk melakukan pertarungan yang seru melawan Ali Pikal, dan bahkan jarak renggangnya tidak dijaga dengan sempurna. Dia terus mencoba mendesak Ali Pikal. Ali coba mengawasi dengan cerdik dari jarak yang dirasanya cukup aman, dan kemudian menghindar dan masuk satu pukulan Ali Pikal. Waktu Chang Tae-il tadi, pukulan beruntun dari Pikal. Kita belum melihat pukulan-pukulan dari Chang Tae-il, meskipun pancingan-pancingan coba dilancarkan oleh jab-jab kanannya. Sementara tangan kirinya masih terus menunggu kesempatan yang baik. Satu pukulan dari Chang Tae-il tadi tidak mengenai sasaran. Ali menunggu saat yang tepat untuk melancarkan pukulan balasan. Dia tidak mendahului dengan satu pukulan, dan satu pukulan pendek dari Ali Pikal tadi dari hook kirinya masuk, namun tidak terlalu telak di bagian kepala dari Chang Tae-il. Gerakan dari Chang Tae-il yang sukar ditebak. Jab-jab kanan dari Chang Tae-il mencoba membuka pertahanan Ali Pikal. Chang Tae-il lebih agresif kami lihat di ronde kelima ini, meskipun tidak terlihat satu pukulan yang keras yang mampu didarekatnya baik di muka maupun di tubuh Ali Pikal. Ali terus menghindar ke bagian kanan daripada Chang Tae-il, sehingga kemungkinan Chang Tae-il untuk melancarkan pukulan kirinya tidak mendapat sasaran. Bung Samsul, bagaimana kondisi kedua petinju pada ronde yang kelima tadi? Saya kira bagus sekali strategi yang dilancarkan Pikal, di mana dia senantiasa menunggu untuk diserang. Setelah dia terserang, baru melepaskan pukulan balasan. Ini yang dinamakan dengan counter fighter, sehingga sangat efisien sekali. Karena Pikal banyak mundur, kemudian Chang mengalami kesukaran untuk menjangkau Pikal karena gerakan mundur tersebut, sehingga untuk mencari momentum yang baik melepaskan pukulan buat Chang, beberapa kali saja tadi tidak diketemukannya, sehingga saya lihat juga Chang sedikit kesal melihat tingkah Pikal. Tapi itu yang terbaik buat Pikal dalam menghadapi Chang. Saya pikir memang begitu. Kedua petinju memang dari pengalaman mereka selama ini bertanding, jelas sekarang memang menggunakan otaknya untuk mampu mengantisipasi gerakan-gerakan lawannya, Bung Samsul. Gerakan-gerakan Ali cukup baik pada ronde ke-6 ini. Dan sekarang kita penonton, kita saksikan ronde yang berikutnya. Satu pukulan Ali tadi, tapi lebih cepat lagi Chang Tae-il merundukkan bagian kepalanya, sehingga pukulan yang seharusnya telak tidak begitu keras.
Chang Tae-il coba mengurung Eli di sudut putih dan Eli melepaskan diri dengan rangkaian pukulan dari tangan kiri kanannya. Cepat sekali Chang Tae-il menghindar. Mudah-mudahan saja Eli Pikal masih mampu mengatur staminanya sehingga pertandingan yang diharapkan berlangsung selama 15 ronde ini akan mampu dimenangkan oleh Eli Pikal. Eli kembali pada posisi semula, menjaga jarak, menghindar ke arah bagian kanan. Kali ini Eli di sudut biru. Sekarang Eli coba didesak oleh Chang Tae-il. Eli cepat menghindar sebelum Chang Tae-il melancarkan pukulan. Eli mencoba menerobos pertahanan Chang Tae-il dan satu pukulan tangan kiri Eli tadi masuk. Masuk, saudara penonton. Pukulan keras tangan kiri Eli Pikal ke arah bagian muka, bagian kanan, pipi kanan daripada Chang Tae-il. Tapi penju Korea Selatan ini bergerak terus. Meskipun jelas kami lihat tadi pukulan itu keras mendarat di bagian pipi kiri Chang Tae-il. Satu lagi pukulan Eli Pikal. Dalam jarak yang rapat. Masuk lagi pukulan kanan Eli Pikal. Sementara Chang Tae-il terus mencoba mendesak Eli. Belum satu pukulan Chang Tae-il yang mendarat di bagian tubuh Eli Pikal. Meskipun Chang Tae-il terus maju mendesak, namun hanya jab-jab kanannya saja mencoba membuka pertahanan. Sementara barusan tadi pukulan tangan kiri Chang Tae-il tidak mengenai sasaran karena Eli cepat bergerak menghindar. Cepat sekali dua pukulan beruntun dari Eli Pikal tadi dalam jarak yang rapat. Sementara Chang Tae-il merundukkan bagian kepalanya. Loncat kanan dari Eli Pikal tadi masuk ke arah bagian muka Chang Tae-il. Seperti semula Chang Tae-il terus mencoba mendesak Eli Pikal, mencoba melakukan pukulan. Tapi Eli lebih dulu. Bung Samsul bagaimana? Secara mutlak Pikal unggul dalam pengumpulan angka pada ronde ke-6 tadi. Sehingga maksud saya angka yang diperoleh oleh Pikal karena memang dia menunggu untuk diserang seperti ronde sebelum tadi. Ya. Chang masuk, Betul. Pikal langsung melepaskan pukulan counter. Karena apa? Pukulan Chang tanggung Sekali. jangkauannya, Ya. sehingga disambar lebih dulu oleh Pikal. Dan beberapa kali tadi hook kiri Pikal sempat menghajar muka dari Chang. Saya tidak tahu strategi Chang pada pertandingan ini. Benar. Tapi agak membingungkan memang. membingungkan. Iya. Dia Dia belum melancarkan pukulan juga dari Iya. tangan kirinya yang dia saya kira masih menyimpan satu tenaga Iya. khusus untuk dilakukannya dengan tangan kiri. Iya. Apakah ini taktik dia untuk menguras tenaga Pikal? Kita Iya. belum tahu. Tapi yang jelas Iya. serangan dia belum seperti apa yang ditunjukkan. Tapi ketika sudah 6 ronde melawan- Bung Samsul berlangsung. Tentu memang Chang mengalami kesulitan untuk mendaratkan pukulan telak ke Betul, wajah itu Eli salah Pikal. satu memang. Iya. Sudutnya susah. Iya. Baiklah sudah penonton, sekarang ronde ke-7 kita saksikan. Pertarungan ini semakin seru berlangsung. Satu hook kiri dari Eli Pikal tadi ke arah bagian muka, kepala dari Chang Tae-il. Chang masih seperti semula. Sementara Chang Tae-il sekarang mencoba mendesak seperti semula. Chang Tae-il terus mendesak Eli Pikal. Ali menghindar. Satu pukulan jab kiri dari Eli Pikal. Satu long hook kiri dari Chang Tae-il tadi tidak mengenai sasaran. Nah,
Kali ini Chang mencoba mendesak Ali di pinggir ring. Satu jarak pukul yang susah dilakukan oleh Chang Tae-il. Dalam jarak yang rapat secara penonton kita saksikan, tidak jelas mana pukulan kedua petinju yang masuk karena jarak yang rapat tadi tidak memungkinkan kedua petinju melancarkan pukulan. Ke arah bagian kepala belakang, James Reilly, wasit yang memimpin pertarungan ini, memperingatkan Ali Pikal. Susah bagi Ali untuk memukul karena taktik yang dilakukan oleh Chang Tae-il dan merapatkan bagian kepalanya sejajar dengan bawah Ali Pikal. Di bagian bawah pinggang pukulan dari Chang Tae-il tadi, dan wasit memperingatkan petinju dari Korea Selatan Chang Tae-il. Ali masih bertahan pada taktik yang dia lakukan sejak ronde-ronde awal tadi, menjaga jarak, menghindar, bergerak terus. Berakhir setelah ronde yang ke-7. Saudara, pada ronde ke-7 Chang mulai menyerang, tetapi pukulan Chang karena dia takut terkena pukulan counter dari Ali, Ya, setelah memukul sekali dia langsung clinch rapatkan bagian kepalanya sejajar dengan bawah Ali. Ya, sehingga dia tidak dapat melepaskan pukulan beruntun lainnya. Jadi di sini sangat kontradiksi sekali dengan penampilan Chang yang terdahulu. Jadi kalaupun Pikal terpukul, tetapi pukulan itu hanya paling banyak 2, jab dan straight, karena Chang tidak langsung mengkombinasikan pukulan tersebut dengan pukulan lain, tetapi Chang langsung merapat untuk tidak dipukul oleh Pikal, untuk tidak dapat dipukul Pikal. Padahal selama ini Bung Samsul kita juga mengenal bahwa Chang memiliki pukulan yang keras pada jarak yang rapat. Tapi kali ini dalam jarak yang rapat Chang belum melakukan pukulan keras. Betul. Kemungkinan ini karena posisi Ali yang memang susah terjangkau baik dalam jarak yang renggang maupun jarak yang rapat. Posisi bahu Eli, Yeah. bahu kanan Eli yang menipis, Yeah. itu yang membuat Chang susah untuk memukul Eli. Saya kira demikian. Setelah penonton, kita saksikan kembali pertarungan antara Pikal melawan Chang Tae-il. Cepat menghindar Chang Tae-il meskipun 2 pukulan Ali tadi menerpa bagian tubuh Chang Tae-il. Ali kembali mentarikkan 1 pukulan. Saudara penonton, dalam jarak yang rapat tadi, Ali Pikal seakan-akan mendapat tantangan dari Chang Tae-il untuk bertarung habis-habisan, karena Chang memang mengundang Ali untuk melepaskan pukulan-pukulan kerasnya. Tapi saya kira ini bukan taktik dari Chang Tae-il, seakan-akan dia tidak terpengaruh dengan pukulan Ali Pikal. Namun sebenarnya Chang Tae-il sudah merasa jeri, merasa ngeri terhadap pukulan-pukulan keras daripada Ali Pikal. Namun semangat juaranya untuk tidak mengenal takut terus mendesak Ali Pikal. Seperti yang kita saksikan sekarang ini, Ali yang melancarkan pukulan, bukan Chang Tae-il. Chang mendesak Ali di sudut biru dan Ali cepat melepaskan diri. Step kanan dari Ali tadi membuka pertahanan Chang Tae-il. Satu pukulan keras dari tangan kanan Ali Pikal. Saudara-saudara, para penonton di Istora menyambut petinju kebanggaan Ali Pikal pada pertarungan ini
karena pukulan-pukulan Eli sekarang mengakibatkan berdarahnya hidung Chang Tae-il. Eli terus mendesak Chang Tae-il yang saat ini Chang tidak mampu melancarkan pukulan-pukulan, dan Eli terus mendesak. 1-2 keras sekali pukulan Eli. Kembali para penonton berteriak memberikan semangat kepada petinju Indonesia Eli Pikal yang saat ini terus melakukan pukulan dan menyelamatkan Chang Tae-il dari pukulan-pukulan Eli Pikal pada ronde ke-8 ini. Bung Samsul, bagaimana pendapat Anda? Chang terlihat istilahnya mati kutu. Betul. Dia tidak dapat menduga, dia tidak dapat mempelajari Pikal yang aneh, sehingga akhirnya dia hanya dapat melihat tanpa dapat menghindar pukulan-pukulan Pikal, sehingga kita lihat tadi puluhan kali pukulan keras dari Pikal membentur kerahangnya sehingga membuat hidungnya sempat berdarah. Dan bagaimanapun Pikal unggul mutlak, dan kalau tadi Pikal punya tenaga yang